Dari nama-nama ini kami insya Allah dari Majelis Penderitaan Rakyat akan mengirimi surat kepada beliau-beliau untuk berdiskusi masalah stop mandatori. Bagaimana pendapat Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang harta kekayaan. Kemarin kita udah melihat harta kekayaan beberapa pejabat. Kali ini ada 3 yang akan gua soroti. Ada di berita. Ya. Yang sekarang lagi rame banget untuk 2024. Tajir-tajir emang ya. Tapi yang pertama nih, yang kita lihat kepaksayaan kebinekaan, Ibu Puan Maharani yang kemarin menyoroti masalah air bersih Pak Ganjar Pranowo. Kita baca dulu Ibu Puan Maharani. Deretan bisnis dan kekayaan Puan Maharani, jumlah hartanya meningkat 2 kali lipat. Tepuk tangan. Aduh, kita baca dulu ya. Dilansir suara.com. Nah, Senin 21 Maret 2022. Nama Puan Maharani kerap jadi perbincangan hangat warganet. Bukan lantaran bisnis dan kekayaan Puan Maharani, melainkan karena sang ibu, Megawati Soekarno Putri, baru saja membuat pernyataan viral soal kelangkaan minyak goreng. Ketua DPR RI yang juga anak dari Megawati Soekarno Putri itu ikut jadi gunjingan netizen gegara ucapan sang ibunda soal antrian minyak goreng. Instagramnya riuh dibanjiri komentar rebus dan kukus. Ya, kopi direbus Bu, memang nggak pakai minyak goreng kalau kopi ya. Diketahui Puan Maharani ini sosok yang mudah dikenali oleh masyarakat. Pasalnya ia juga menjabat ketua DPR. Selain itu gambarnya juga terpampang jelas di baliho besar pada berbagai wilayah di Indonesia dengan tagline berbunyi kepak sayap kebinekaan. Diketahui juga perempuan yang lekat dengan PDIP ini memiliki nama panjang Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi. Ia terlahir dari keluarga politikus. Ia merupakan cucu dari Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Ayah Puan merupakan ketua MPR dan ibunya juga mantan seorang Presiden Republik Indonesia. Sebagai keturunan Soekarno, Puan Maharani sering digadang-gadang bakal jadi penerusnya untuk jadi presiden di tahun 2024. Nah kan, Presiden 2024. Sejak muda Puan memang sudah terjun ke dunia politik, ikut sejak ibunya jejak ibunya yakni Megawati Soekarno Putri. Lantas apa saja bisnis dan kekayaan Puan Maharani? Terakhir Puan melaporkan jumlah harta kekayaan miliknya yang dikutip LHKPN KPK pada tanggal 31 Desember 2020
sebesar 382,41 miliar rupiah. Tepatnya 382 miliar 409.147.741 rupiah. Jumlah kekayaan tersebut dikatakan mengalami kenaikan yang cukup pesat dibanding tahun sebelumnya. Ini yang sering gua bilang sama KPK nih. KPK ini cuman jadi tugasnya melaporkan harta kekayaan pejabat aja, tapi nggak bisa ngusut ya. Iya. Jadi naik ya. Selama pandemi ini naik juga Puan ya. Kayak Pak Luhut, kayak yang lain juga naik juga ya. Oh, jadi pejabat-pejabat ini naik ya. Ya. Jadi pandemi itu bikin naik kekayaan pejabat ya. Oh iya. Rakyatnya makin naik atau makin miskin? Komentar di bawah. Mengutip LHKPN pada 2014 saat Puan baru menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah kekayaannya sebesar 162 miliar, 162,56 miliar. Lalu tahun 2017 hartanya naik pesat mencapai 302,77 miliar. Wow. Harta kekayaan Puan yang memiliki nilai cukup dominan yakni dari kepemilikan tanah serta bangunan yang mencapai 149,34 miliar. Aset propertinya tersebut tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu juga Puan juga berbisnis sebagai juragan tanah. Tercatat ia mempunyai 75 bidang tanah serta bangunan. Wah, tuan tanah ya. Tanah Puan Maharani banyak yang tersebar di wilayah Pulau Bali, yakni di Kota Denpasar, Gianyar, Kabupaten Badung, Bangli, Tabanan, dan Kelungkung. Selain Bali, Puan juga memiliki tanah di kawasan Jabodetabek, yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, dan Bogor. Wow, itu Ibu Puan Maharani ya guys ya. Oke. Nah yang kedua, ini pokoknya ini kalian gue kasih tahu aja nih. Mungkin ada sebagian dari kalian nggak memperhatikan masalah ini. Kalau gue perhatiin untuk masyarakat. Agar apa? Kalian tahu dah. Ya kalian tahu pejabat-pejabat ini tajir. Dan selama pandemi naik juga gitu. Kalau selama pandemi naik berarti pejabat ini mendapatkan uang dari pandemi gitu. Nomor 2, berita tentang Pak Ganjar. Setahun terakhir harta kekayaan Ganjar Pranowo naik 1,2 miliar. Oke, ini dilansir oleh Kompas, nasionalkompas.com. Harta kekayaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat 1,2 miliar rupiah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal itu tercatat dalam laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN 2021 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikutip dari website LHKPN KPK, total harga kekayaan Ganjar senilai 11 miliar 775 juta 68.380. Sementara pada tahun 2020 total harta kekayaannya adalah 10 miliar 525 juta 241.063 rupiah. Pak Ganjar jauh ya sama Puan ya. Puan tadi 300 miliar. Pak Ganjar ini cuma 10 miliar. Oh, 11 miliar. Tapi naik gitu. Penambahan harta kekayaan Ganjar terjadi di 3 sektor, yaitu kekayaan berupa tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta kas dan setara kas. Pada tahun 2020, aset tanah dan bangunan miliknya bernilai 2,58 miliar. Kemudian tahun ini angka itu menjadi 2,62 miliar. Di sektor alat transportasi dan mesin, Ganjar saat ini punya aset senilai 1,6 miliar. Sedangkan tahun 2020 aset itu bernilai 1,04 miliar. Terakhir, penambahan terjadi di sektor kas dan setara kas. Ganjar melaporkan asetnya tahun 2020 itu seharga 6,16 miliar, sementara tahun ini bertambah menjadi 6,82 miliar. Tanah dan bangunan di Bogor, Purbalingga, dan Sleman. Ganjar melaporkan kepemilikan 8 aset tanah dan bangunan yang terletak di Bogor, Jawa Barat, Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman DIY. Ia memiliki 2 aset tanah dan bangunan di Bogor seluas 128 meter persegi. Garis miring 99 meter persegi, berarti 128 kali 99 senilai
665 miliar 827 juta dan 615 miliar. Waduh. 665 juta sama 615 juta. Maaf salah sebut. Selain itu Ganjar mendapatkan tanah warisan di Purbalingga seluas 658 meter persegi kali 56 meter persegi dengan nilai 63 juta. Sedangkan asetnya di Sleman berupa 2 bangunan dengan luas 34 meter persegi dengan harga masing-masing 510 juta. Kader Partai PDIP yang namanya selalu muncul di banyak jejak pendapat berbagai lembaga survei sebagai calon presiden 2024 itu punya 6 buah alat transportasi. Ganjar punya 4 unit mobil yaitu Nissan Teana tahun 2013 nilai 200 juta, Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 harga 535 juta, Toyota Crown keluaran 2008 yang dibanderol 190 juta, serta Hyundai Ioniq EV Signature ET tahun 2021 seharga 620 juta. Ia juga mengoleksi 1 unit motor VR scooter tahun 2018 dengan harga 10 juta dan 1 unit motor Kawasaki ER6N keluaran tahun 2012 senilai 65 juta. Dalam LHKPN, Ganjar menyampaikan dirinya tidak memiliki tanggungan atau hutang. Ya, itu tadi Bu Puan sama Pak Ganjar. Jauh bedanya ya. Jauh, Bu Puan jauh lebih kaya ya. Dan itu KPK, LHKPN aja ya. Pejabat selama pandemi ini naik semua loh ya. Sekarang kita lihat yang ketiga beritanya. Harta kekayaan Anies Baswedan pada tahun 2021 mencapai 18 miliar, 18,56 miliar. Lebih kaya dari Pak Ganjar. Oh, padahal Pak Anies nggak punya partai ya. Ada partainya nggak Pak Anies nih? Komentar di bawah yang tahu ya. Kaya-kaya semuanya ya. Masih dilansir oleh nasionalkompas.com. Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertambah sekitar 800 juta pada 2021. Oh, bertambahnya nggak banyak guys. Kalau tadi Pak Ganjar, walaupun harta Pak Anies lebih banyak, tapi bertambahnya itu cuma 800 juta 1 tahun. Kalau Pak Ganjar bertambahnya 1 miliar. Oke. Data peningkatan ini berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2021 yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilansir dari website lhkpnkpk.go.id pada Kamis 5 Mei, total kekayaan Anies pada 2021 mencapai 18,56 miliar, sedangkan pada 2020 harta kekayaannya mencapai 17,76 miliar. Wow, naik juga ya. Jadi harta kekayaannya naik tuh. Gue mau nyari pejabat yang harta kekayaannya itu makin begitu dia menjabat berkorban untuk rakyat gitu. Tapi ini kalian sendiri yang menilai ya. Kenapa Babe tampilkan ini ya? Karena harus semua sebenarnya. Supaya gue nggak dibilang dukung mendukung ini, dukung mendukung itu. Kagak ada yang gue dukung ini. Gue cuma membacakan beritanya supaya informasi ini sampai ke masyarakat. Total harta Anies terdiri dari tanah dan bangunan senilai 14,7 miliar. Alat transportasi dan mesin sejumlah 550 juta. Harta bergerak lain senilai 1,36 miliar. Kemudian ia melaporkan harta dalam bentuk surat berharga dan nominal 61 juta 70 ribu rupiah. Kas sebanyak 1,2 miliar dan harta lain 659 juta 921 ribu 865 rupiah. Anies juga memiliki harta berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Sleman, dan Ponorogo. Aset tanah di Jakarta Selatan seluas 91 meter persegi yang dimiliki dari hasil kerjanya sendiri senilai 475 juta 293 ribu rupiah. Ada pula tanah dan bangunan seluas 1.665 meter persegi serta 798 meter persegi yang merupakan hasil sendiri dengan harga 11,5 miliar rupiah. Ia mempunyai tanah seluas 116 meter persegi yang merupakan hasil sendiri di Jakarta Selatan. Selanjutnya, Anies melaporkan 2 akta tanah di Kabupaten Sleman yang merupakan warisan seluas 2.175 meter persegi senilai 178 juta 350 ribu rupiah dan tanah hibah dengan luas 483 meter persegi seharga 61 juta 824 ribu rupiah. Terakhir, Anies memiliki tanah di Ponorogo yang dibelinya sendiri dengan luas
4.284 meter persegi seharga 1,5 miliar. Selain itu, utang yang dimiliki Anies juga bertambah dari 760 juta pada 2020. Anies memiliki utang 6,84 miliar, sedangkan pada 2021 ia melaporkan tanggungan utang 7,6 miliar. Anies masih punya utang. Iya. Jadi warga yang punya utang jangan bingung. Ya, jadi itu beritanya guys, oke? Dari tiga pejabat yang kita bahas kali ini, ya ini calon-calon yang kayaknya akan bertarung di 2024. Dan kami dari nama-nama ini kami insya Allah dari Majelis Penderitaan Rakyat akan mengirimi surat kepada beliau-beliau untuk berdiskusi masalah stop mandatori. Bagaimana pendapat mereka? Karena bagi kami yang paling utama itu adalah mandatori. Karena ya ini selama pandemi itu rakyat 2 tahun ini susahnya luar biasa. Nggak cuman gue. Banyak yang susah selama pandemi ini. Tapi kekayaan itu meningkat gitu. Jadi apa pendapat mereka tentang mandatori? Karena selama ini nggak ada yang berbicara tentang mandatori. 3 nama ini akan kami kirimi surat juga. Dan ada beberapa nama tambahan yang akan kami kirimi surat. Kami mau bertanya. Bagaimana pendapat mereka terhadap pandemi masing-masing individu. Ini contoh ya, Bu Puan, terus Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ihsanuddin Nursi, terus apa lagi di bawah ya, Rizal Ramli, yang pokoknya yang sering-sering ngomong nih. Kita akan bersurat itu dari MPR, bersurat resmi supaya kita bisa menanyakan secara langsung apa pendapat mereka tentang pandemi. Itu kalau gue. Oke guys. Itu aja konten gue kali ini ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semua. Gue minta maaf kalau ada salah. Ketemu konten-konten gue lagi berikutnya. Gue Babe Aldo. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Walidawalinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kaya. Tambah kaya lu. Jadi pejabat tambah kaya. Beneran.